Halo adik-adik semua, bersyukur kita masuk dalam minggu kedua ini dan kita mau belajar tema bagaimana kita mengasihi orang lain. Ya, kita mungkin jatuh bangun ya dalam mengasihi orang lain dan baik dari diri kita juga bisa melukai orang lain atau orang lain juga bisa melukai kita. Nah, namun satu hal di sini Tuhan mengajari kita bagaimana mengasihi. Nah, kita mau nyanyi sama-sama, ajarilah kami saling mengasihi. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, sekalipun kami begitu berdosa dan jatuh bangun dalam mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman kami, mengasihi keluarga kami. Tetapi Engkau selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk kami belajar dan belajar. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami juga boleh belajar mengenai salah satu hukum yang Tuhan tetapkan, di mana kami harus mengingat bagaimana kami mengasihi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hukum yang kita pelajari pada hari ini adalah jangan membunuh. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik menonton TV atau membaca internet, ada begitu banyak tentang berita-berita pembunuhan. Dan ini sangat mengerikan ya. Baik itu dilakukan kepada teman mereka, entah itu kepada keluarga, ini sangat ngeri begitu. Nah di negara manapun namanya pembunuhan itu pasti dihukum. Karena Tuhan sangat sayang kepada nyawa manusia. Nah adik-adik pertanyaannya, kenapa ya mereka sampai tega begitu membunuh sesamanya? Nah adik-adik, membunuh itu dimulai dari hati. Dari hati yang iri, hati yang benci, hati yang marah, hati yang dendam, dan lain-lain. Nah adik-adik ingat tidak ya kisah tentang adik kakak. Ini pertama kali terjadi di dalam Alkitab waktu itu mengenai Kain dan Habil. Ini adalah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia. Padahal mereka adalah saudara kandung. Saudara kandung kan harusnya saling mengasihi ya, tapi ternyata tidak pada cerita ini. Kenapa ya Kain begitu tega membunuh adiknya sendiri? Apakah Kain sudah merencanakan sebelumnya untuk membunuh Habel? Nah tidak ya,
Tapi awalnya bagaimana ya, kok bisa begitu kepikiran untuk membunuh adiknya sendiri? Dimulai dari hatinya yang merasa iri, karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Nah, dia tidak mempersembahkan yang terbaik. Nah, kebencian ini, iri hati ini yang mendorong dia untuk membunuh adiknya. Jadi rasa iri, dendam, marah, suka bertengkar, ini bahaya. Karena kita tidak bisa gitu ya, kalau tidak diselesaikan gitu, ini bisa bahaya. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu seperti apa begitu ya. Mungkin kita berpikir, oh saya nggak membunuh loh, ya iya gitu ya, kalau membunuh pasti sudah ditangkap gitu ya. Tetapi firman Tuhan hari ini akan semakin jelas begitu ya. Saya akan membaca di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 33, maksud saya 22, dikatakan begini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka menyala-nyala. Nah, dari perkataan Tuhan Yesus ini kita tahu ternyata marah kepada orang lain, mengejek orang lain itu mendapat hukuman. Marah yang seperti apa? Yaitu marah yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Tuhan Yesus kan pernah juga marah, tetapi itu karena keadilan. Karena ada orang-orang yang ingin menajiskan bait Allah begitu. Masa bait Allah gitu ya dipakai untuk berdagang, untuk korupsi dan sebagainya. Nah, marah seperti apa yang mendapatkan hukuman? Yaitu marah yang gak ada tanpa sebab yang jelas gitu ya. Marah yang melampaui batas gitu ya. Melampaui batas sampai orang lain tuh terluka, sampai dia mungkin memukul-mukul orang lain gitu ya. Sampai dendam, ingin membalas gitu, ingin menjatuhkan orang lain. Nah, marah seperti ini yang tidak dikehendaki Tuhan, karena nggak ada alasan yang logis begitu ya, nggak ada alasan yang tepat begitu. Karena kalau alasannya tepat dan untuk tujuan yang tepat, itu nggak apa-apa. Misalnya adik-adik bohong, terus papa mama marahin adik-adik, ya itu nggak apa-apa ya, supaya adik-adik dididik menjadi orang yang baik supaya tidak berbohong. Atau adik-adik tidak melakukan tanggung jawab, misalnya tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, kemudian dimarahi. Ya itu baik, karena apa? Supaya adik-adik lebih bertanggung jawab begitu ya. Nah, adik-adik lalu bagaimana mengatasi rasa benci ini ya? Nah, kita harus meminta ampun pada Tuhan. Dan supaya Tuhan mengangkat rasa benci itu dan akhirnya relasi itu dipulihkan. Kita mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan. Itu yang penting. Nah, Kain tidak seperti ini ya. Dia terus terkungkung pada rasa iri hati, sehingga dia tega membunuh adiknya sendiri. Jadi Tuhan itu sangat mencintai kita ya. Tuhan itu di dalam firman-Nya jangan membunuh ini adalah artinya Tuhan itu memberi kehidupan, menciptakan manusia sesuai dengan gambar Allah, melindungi kehidupan manusia. Jadi Allah itu tidak ingin manusia itu membunuh sesamanya begitu ya. Allah ingin kita hidup damai dan mengampuni orang yang bersalah kita. Apakah bersalah kepada orang lain itu wajar? Ya wajar, karena kita juga adalah manusia berdosa. Kita bisa menyakitin orang lain dengan kata-kata kita, atau orang lain juga menyakiti kita begitu ya. Nah adik-adik, bagi adik-adik sendiri di rumah ya, kan sekarang banyak interaksi dengan keluarga ya, karena jarang ketemu guru secara langsung begitu. Nah bagaimana dengan adik-adik, apakah di rumah begitu ya, apakah adik-adik bagaimana dengan saudara, bagaimana dengan teman-teman, waktu belajar online, bagaimana ketika misalnya adik-adik kesal atau iri hati, bagaimana adik-adik meresponinya? Atau misalnya adik-adik kesal dengan papa dan mama, atau adik kakak gitu ya, bagaimana? Apakah adik-adik mau datang kepada Tuhan supaya rasa kecewa, rasa marah itu bisa diangkat? Nah, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk hal ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman ini, kami diingatkan kembali bagaimana kami jatuh bangun dalam mengasihi, dan Tuhan tolong kami apabila di antara kami ada rasa kecewa atau sakit hati kepada anggota keluarga kami, atau kepada teman-teman kami, atau kepada guru kami, Tuhan tolong supaya rasa itu Tuhan angkat sehingga kami boleh pulih kembali. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan diambil dari Markus 12 ayat 31a. Saya ulangi ya, Markus 12 ayat 31a yang bunyinya,
kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini berkaitan bagaimana kita mengasihi orang. Nah saatnya kita akan memberikan syukur kita karena Tuhan sudah mengasihi kita. Adik-adik dapat memberikan persembahan melalui barcode yang sudah diberikan ya pada layar. Nah dalam barcode ini adik-adik bisa minta papa dan mama untuk boleh menolong adik-adik begitu ya, untuk boleh memberikan persembahan. Nah kita mau angkat satu pujian, terima kasih Tuhan sebagai rasa syukur kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menutup ibadah ini dengan syukur kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang tiada habis-habisnya. Bila kami terus belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, sekalipun kami masih jatuh bangun, tapi kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Nah adik-adik sekalian, sekolah minggu kita selesai sampai saat ini. Kiranya adik-adik tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu selanjutnya. Bye-bye.